Begini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang munafik dan orang Muslim yang fobia Islam. Zaman kita sekarang ini, perlakuan terhadap orang munafik banyak yang belum mengetahuinya. Semoga kajian ini bermanfaat sebagai masukan bagi kita. Meski diketahui sifat mereka sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperlakukan orang-orang munafik itu seperti orang Muslim pada umumnya. Namun demikian umat Islam tetap mewaspadai kemunafikan mereka. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Kunaika dari Madinah. Berikut pembelaan Abdullah bin Ubay kepada orang-orang Yahudi dalam bentuk yang telah kita ketahui dengan jelas. Telah membeberkan fakta kemunafikan orang tersebut. Dari sikapnya itu, jelas bahwa dia adalah seorang munafik sejati yang menyimpan kedengkian dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Kendatipun demikian, seperti diterangkan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqhus Sirahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperlakukannya selaku seorang Muslim. Beliau tidak menggugat kemunafikannya, tidak juga memperlakukannya sebagai seorang musyrik atau murtad atau orang yang berdusta dalam menganut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memuluskan permintaan tuntutannya itu. Ini menunjukkan sebagaimana disepakati para ulama bahwa orang munafik selama di dunia harus diperlakukan oleh kaum muslim sebagai orang muslim sekalipun kemunafikannya telah dapat dipastikan. Ini karena hukum-hukum Islam secara keseluruhan terdiri atas dua aspek. Satu, aspek yang harus diterapkan di dunia di mana kaum muslimin berkewajiban menerapkannya dalam masyarakat mereka. Dengan dipimpin oleh seorang khalifah atau kepala negara. Dua, aspek lain yang akan diterapkan kelak di akhirat yang pada saat itu segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sejauh yang menyangkut aspek yang pertama, seluruh persoalannya harus didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang bersifat material dan empiris, nyata, karena setiap keputusan hukum harus didasarkan kepadanya. Alasan-alasan yang didasarkan kepada keyakinan dalam hati dan kesimpulan dari indikasi tidak boleh digunakan di sini. Adapun menyangkut aspek kedua, sepenuhnya didasarkan kepada keyakinan dalam hati dan yang akan bertindak mengadilinya adalah Allah Ta'ala. Kaidah ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Umar radhiyallahu anhum. Kami sekarang ini memutuskan perkara hanya berdasarkan kepada amalan kalian yang bersifat lahiriah. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku, yang mungkin saja sebagian di antara kalian lebih pandai berhujah daripada yang lain sehingga aku memutuskan perkaranya berdasarkan apa yang aku dengar. Karenanya, siapa yang mendapatkan keputusan dariku dengan kuberikan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak saudaranya, hendaklah ia mengambilnya. Karena hal itu hanyalah segenggam dari api neraka." Hikmah ditetapkannya kaidah ini agar keadilan di antara manusia tetap terpelihara dan tidak menjadi ajang permainan. Hal ini karena mungkin ada saja sebagian penguasa yang memutuskan suatu perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang bersifat dorongan perasaan dan keyakinan hati. Hanya ingin bertindak zalim kepada sebagian orang. Sebagai pelaksana terhadap kaidah syariah inilah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kendati pun banyak mengetahui ihwal kaum munafik dan apa yang terpendam di dalam hati mereka melalui wahyu Allah Ta'ala. Dalam hukum-hukum syariat secara umum memperlakukan mereka, kaum munafik, sebagaimana halnya terhadap kaum muslimin, tanpa membeda-bedakan. Ini tidak bertentangan dengan kewajiban kaum muslimin untuk bersikap hati-hati terhadap kaum munafik dan bertindak arif dalam menghadapi berbagai tindakan mereka karena hal ini merupakan kewajiban kaum muslimin pada setiap waktu dan situasi. Wallahu a'lam.